Selamat pagi. Lagi ada di kampus Das University untuk melakukan evaluasi sekaligus kita kedatangan tamu dari Kompas TV untuk liputan. Nggak tahu tuh Kompas TV kalau liputan terus ya. Saya tak tanya dulu. Kenapa harus ambil terus gitu loh? Kan bisa pakai footage yang dulu itu. Alasannya apa sih? Karena Mas Erik ini selalu baru. Kontennya beda walaupun sosoknya sama Pak, narasumbernya sama. Tapi kita kan kontennya beda gitu loh. Terus kita selalu mau update gitu loh, apa sih yang walaupun baru. Satu perusahaan toh? Iya, walaupun satu perusahaan. Ini, mereka harus ke Semarang lagi, ke Ungaran lagi, ambil stok baru lagi. Yang tadi seperti alasan beliau itu harus update biar gambarnya banyak juga. Landmark pun beliau juga ambil lagi. Nah itu kan kalau dipikir-pikir perlu cost produksi juga toh untuk datang ke sini, transportasi, akomodasi ya kurang lebih kalau berangkatin 1, 2, 3, 4 orang ya. Yang nentuin siapa standarnya? Yang nentuin ada IP-nya. Mungkin kan ada revisi, kan kita bikin lagi terus direvisi IP. Itu kan VT ini kan nanti kan ditayangin untuk di studio gitu loh. Jadi Mas Erik nanti di studio, syuting studio, ntar ada VT-nya. Dia ada produser studio yang lihat juga VT gimana, terus habis itu IP. Tada, sudah selesai. Jangan lupa kalau lewat Semarang, lewat Ungaran, potong ke sini ya, mampir potong. Ambil logika manusia, cuman dari benda objeknya beda. Super Saks nggak helm, badak. apa? Badak kok iso ngedram? Oh iya. Sama kan dia pakai logika manusia. Iya. Kalau kamu ngejar realistis, nanti orang nuntutnya banyak. Oh iya. Gambarnya kudu apik padahal alatnya dewi kayak ngene. Gitu. Semuanya gelap, cahayanya cuma dari tengah doang, cuing, gila. Saya ngeliatin kayak semi siluet gitu. Cuman ngejar peta itu doang tuh. Iya. Iya. Aku ngerti. Ya. Tapi meaningnya jadi aneh gitu. Tapi terus ke atas lagi pulau beneran. Terus pas munggah ternyata flat earth. Kita tinggalkan dulu Das University karena kita harus segera merapat membantu Mas Bagus Tikus untuk produksi. Ya. Teman-teman kita ganti formasi karena tadi sebelumnya sudah kayak gini. Jadi biar beda. Mungkin karena di sini lebih, menurutku ya, lebih oke. Jadi dari sana kita bikin barisan panjang sama seperti ini tapi panjang. Nanti kamera akan lewat tengah. Jadi setiap in frame langsung nyanyi semuanya. Oke. Kita coba aja jadi one shoot. Nanti terakhir kamera akan dari sana terus lurus ini tembus ke sini berdua. Set. Terakhir bapaknya ya. Iya. Tapi terakhir sudah kelihatan semua. Gitu. Mau dites dulu ya? Tes dulu ya. Agak susah tadi masuk ininya. Ternyata dalam membuat sebuah karya kita harus punya standar, teman-teman. Standar yang akan kita jadikan sebuah pencapaian untuk kita kejar. Kalau kita lihat teman-teman dari Kompas TV, dia ada
standarnya juga untuk masuk ke broadcast, untuk masuk ke sebuah program acara seperti ini, standarnya seperti ini. Mereka kejar itu. Nah, kalau kalian lihat episode yang kemarin, Mas Isa juga berusaha mengejar standar yang dia buat sendiri. Bongkar lagi, aku masukin ada kayak statement gitu loh yang menyupport sini, jadi bolak-balik terus. Akhirnya dia bongkar, sudah jadi, sudah wrap, tinggal diupload, dibongkar lagi karena dia tidak puas. Dia sudah naik satu level di atas standar yang dia tentukan kemarin. Dan begitu pula dengan teman-teman Das University. Mereka mempunyai beban yang sangat berat sekali. Aku buka rahasia, mereka itu akan mengerjakan video klipnya Endang Sukamti, single pertama di album terbaru Endang Sukamti ke-8. Bayangkan di mana video klip itu sudah akan dikerjakan Mas Bagus Tikus. Artinya mereka akan mengejar standar yang kita punya. Contoh yang menarik dari kegiatan hari ini adalah sebenarnya aku kurang puas. Mas Deka pun juga, Pak, cus satu lagi. Tapi ya bagaimana lagi, berhubung klien sudah bilang oke ya. Cakep kok. Artinya kita sudah ikut standarnya mereka. Artinya standar yang mereka punya, kita itu sebagai kreator sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan standar mereka. Bayangkan jika mereka membayar kita berharap untuk bisa memenuhi standarnya, tapi kita tidak mampu. Kenapa kita harus punya standar yang harus di-upgrade terus? Karena itu akan membuat kita pantas dibayar mahal. Kalau bikin karya sendiri, aku tuh kalau grading lama banget. Makanya kemarin tuh capek tak kasih Mas Lana, karena aku tahu kalau aku yang grading pasti nggak kelar-kelar. Bisa seminggu kadang-kadang, karena kita tidak pernah puas. Kita selalu mengupgrade standar kita, terus dikejar terus. Ini udah bagus hari ini, besok datang lagi, kayaknya gini lebih oke deh, coba dulu, siapa tak penemuan. Set. Oh bagus toh, diganti lagi. Besok beda lagi, set, bagus, ganti lagi. Batasku untuk berhenti ngulik adalah waktu dimana kita memang sudah harus selesai. Berbeda dengan ketika aku grading karya dari klien gitu. Karena klien punya standar sendiri. Dan ketika apa yang aku kerjakan sesuai dengan standarnya dia akan ngomong cukup, selesai, oke, tidak ada revisi lagi. Artinya ya mau gimana lagi, aku harus mengakhiri wrap. Dan kalau memang hasilnya ternyata tidak memuaskanmu, para penonton semuanya, seandainya, ya mungkin untuk saat ini sebeginilah pencapaianku. Tapi bukan berarti berhenti sampai di sini. Mengupgrade dan mengejar standar itu sangat penting untuk proses kita belajar mengajar, supaya kita bisa mempersiapkan diri menjadi kreator yang pantas dihargai mahal. Tapi sekali lagi, jangan sekali-kali mempercayai kata-kata saya 100%, karena ini hanyalah opini pribadi yang bisa saja salah, bisa juga benar. Aku ngantuk. Dah ya, tidur. Yo. Dah. Besok ini udah jadi sendiri kok, nggak usah diedit. Bye. Jadi sebelahku udah ngorok. Mantan anyar ngorok. Udah, Bu. Aku bohong. Sing